Hai semua, salam history. Apa kabar? Aku harap kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, perkenalkan, aku Cokodo Islimas Pradnyani, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Semarapura. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu tokoh perjuangan pergerakan bangsa Indonesia sebelum proklamasi diproklamirkan, yaitu Mr. Amir Syarifuddin Harahap. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang beliau, tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu, oke? Check this out. Mr. Amir Syarifuddin Harahap adalah seorang politikus sosialis, mantan Perdana Menteri kedua Republik Indonesia, dan salah satu founding fathers bangsa ini bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Beliau berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun karena suatu peristiwa di Madiun yang menyeret beliau, ia ditembak mati oleh Satuan TNI Republik Indonesia. Beliau disebut-sebut mati di tangan bangsa sendiri. Seperti kata pepatah, karena nilai setitik hilang susu sebelanga. Begitulah nasib beliau pada masa itu. Untuk mengetahui lebih lanjut peranan beliau dalam kemerdekaan bangsa, tonton video ini sampai habis ya. Amir sendiri lahir di dalam keluarga Ningrat Sumatera, yaitu Angkola Muslim, pada tanggal 27 April 1907 di kota Medan, Sumatera Utara. Ayahnya Jamin Baginda Soripada, seorang jaksa di kota Medan yang merupakan keturunan kepala adat dari Pasar Mentagor, Padang Lawas, dan ibundanya yaitu Basunu Siregar, merupakan seorang pemeluk agama Islam yang taat dari keluarga Batak Melayu. Sekedar informasi, ayah Amir adalah seorang pemeluk agama Kristen pada awalnya sebelum ia menikah dengan Basunu Siregar. Saat ia menikah dengan Basunu Siregar, ia mengikuti agama dari sang istri, yaitu Islam. Jadi ia menjadi seorang mu'alaf. Amir tentu saja menganut agama Islam, mengikuti kepercayaan keluarganya. Di samping ia adalah seorang yang tumbuh di keluarga mapan dan terpandang. Ia juga memiliki nilai intelektual yang tinggi. Ia memulai sekolahnya di sekolah dasar milik Belanda di Medan, yaitu ILS, pada tahun 1914 hingga 1921. Pada tahun 1926, saudaranya, yaitu Todung Sultan Gunung Mulia, mengundangnya untuk melanjutkan sekolahnya di kota Leiden, Belanda. Tepatnya di sekolah Gymnasium Haarlem, atau bisa disebut dengan SMA Haarlem jika diindonesiakan. Di Belanda, Amir tinggal atau menumpang di rumah seorang guru yang berkeyakinan Kristen Calvinis yang bernama Dirk Smith. Dari sinilah ia mulai mengenal ajaran-ajaran agama Kristen. Ia tertarik dengan ajarannya dan juga tertarik pada teologi, karena di Belanda ia juga mengambil jurusan teologi. Sehingga Amir mulai aktif dalam perhimpunan siswa Gymnasium Haarlem dan membahas mengenai ajaran-ajaran agama Kristen di sana. Belum selesai ia menamatkan sekolahnya di Belanda, ia kembali lagi ke Hindia Belanda, nama Indonesia pada saat itu, yaitu pada tahun 1927, sekitar bulan September. Dengan beasiswa yang ia peroleh dari pemerintahan kolonial, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Ternyata Amir sendiri dikelilingi oleh teman-teman dan dosen-dosen atau pembimbing yang memeluk agama Kristen. Jadilah ajaran Kristen yang kental ia dapat di Belanda dahulu tetap melekat pada dirinya dan membuat dirinya aktif kembali mengikuti organisasi atau kelompok-kelompok
Kristen dan juga aktif berdiskusi bersama aktivis-aktivis Kristen yang menyebabkan dirinya mulai seperti ada keinginan untuk mengubah keyakinan agamanya menjadi Kristen. Hingga pada tahun 1931 ia dibaptis sebagai seorang Kristen di kota Batavia. Hingga Amir ikut dalam perkumpulan CVS of Java yang menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Oke, kita lanjut ke kisah beliau berikutnya. Kala Amir menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Kala Amir memulai dan menjalankan pendidikannya di Sekolah Hukum Batavia, keadaan Indonesia pada masa itu sangatlah genting, kacau, dan juga was-was bagi para kelompok-kelompok pergerakan di Indonesia. Belanda sangat amat ketat memata-matai aktivitas kelompok-kelompok pergerakan yang ada di Indonesia. Namun sebagai anak bangsa, Amir Saifuddin tidaklah tinggal diam dan menikmati apa yang diberikan oleh Belanda kepadanya. Ia tetap melawan atau dengan cara mengikuti semua organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Contohnya, ia ikut dalam Kongres Pemuda II. Di sana ia menjadi perwakilan dari Jong Sumatera Nippon dan ikut dalam organisasi Jong Batak. Hingga ia ditunjuk sebagai bendahara pada Kongres Pemuda II di tahun 1928 yang akhirnya mencetuskan atau melahirkan Sumpah Pemuda yang saat ini kita kenal. Di tahun yang sama, Amir terlibat dalam mendirikan Partai Indonesia atau Pertindo yang bertujuan untuk mencapai Indonesia yang merdeka dengan menjalankan politik non-kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Keterlibatannya dengan kelompok-kelompok pergerakan membuat Amir menjadi pembangkang pemerintahan kolonial. Pembangkangan Amir ini akhirnya diketahui oleh pemerintah kolonial yang memberi ia beasiswa, dan ia divonis penjara pada 7 Desember 1933, 2 hari berselang dari upacara kelulusannya. Amir dituduh bersalah dalam kasus delik pres, bahkan ia hendak dibuang ke Boven-Digol karena keterlibatannya dalam aktivitas pergerakan nasional. Namun, hal ini berhasil digagalkan oleh sepupunya yaitu Gunung Mulia dan Schoper, yaitu pejabat kolonial yang pernah menjadi gurunya. Di tahun 1935, di 2 tahun setelah ia lulus dari sekolah tinggi hukum, pada tanggal 16 Oktober ia menikah dengan Jaina Harahap dan memiliki 6 orang anak. Seakan tidak ada kapok-kapoknya, pada tahun 1937 Amir mendirikan Partai Gerakan Rakyat atau Garindo yang berusaha memindah segenap kekuatan antifasis dan pro-demokrasi. Amir yang dikenal anti terhadap Jepang atau antifasis, menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, Amir dikenal membuat gerakan bawah tanahnya yang bergabung dengan pemerintah kolonial Belanda. Ia membuat suatu pasukan bawah tanah rahasia dengan Belanda. Namun sayang, pergerakan ini diketahui oleh Jepang, hingga Amir akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman eksekusi mati bersama seluruh pasukannya. Untung saja, aktivis-aktivis pergerakan nasional yang lain seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang memang memilih berkompromi dengan Jepang, meminta agar Jepang membebaskan Amir Saifuddin, dan akhirnya itu terwujud. 2 tahun setelahnya, saat Jepang mengaku kalah dari Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, 2 hari setelahnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hingga pada 2 September 1945, Amir diangkat menjadi Menteri Penerangan pertama Indonesia dan merangkap menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pertahanan
Masa jabatannya sebagai Menteri Penerangan berakhir pada tanggal 12 Maret 1946. Namun ia tetap menjadi Menteri Pertahanan hingga kabinet terakhir Sultan Syahrir, yaitu Kabinet Syahrir III, yang bertugas hingga 27 Juni 1947. Puncak karir Amir Syarifuddin adalah saat ia diangkat menjadi Perdana Menteri kedua Indonesia. Namun, hal ini juga menjadi akhir dari perjalanan karir beliau, dikarenakan beliau harus angkat kaki menjadi Perdana Menteri Indonesia, dikarenakan perjanjian Renville yang beliau tanda tangani membuat Indonesia rugi atau merugikan Indonesia. Inilah menyebabkan Partai Masyumi dan PNI mencabut dukungannya terhadap beliau. Amir Syarifuddin sendiri termasuk di dalam pihak yang oposisi terhadap pemerintahan atau sistem kerja kabinet yang dibentuk oleh Hatta, sehingga ia membentuk suatu pergerakan atau suatu kelompok yang bernama FDR atau Front Demokrasi Rakyat, yang nantinya akan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia yang bisa kita kenal dengan PKI, bentukan dari musuh pada saat waktu itu. Suatu peristiwa memilukan yang membuat nama Amir tidak diakui sebagai pahlawan nasional ialah peristiwa Madiun, di mana pemberontakan komunis terjadi pada 18 September 1948 di kota Madiun yang ingin membentuk negara komunis di sana. Mr. Amir Syarifuddin yang sebagai salah satu seorang PKI yang ada di Yogyakarta dalam rangka Kongres Serikat Buruh Kereta Api turut ditangkap beserta beberapa temannya. Desember di tahun yang sama, Amir dan teman-temannya dieksekusi mati tanpa diadili oleh Satuan Tembak TNI di Kompleks Makam Desa Ngalihan, Karanganyar, Solo. Ia meninggal dan membawa serta Alkitabnya dalam kuburnya. Ya, begitulah kisah founding father kita yang berakhir tragis di tangan bangsa sendiri. Dikarenakan peristiwa Madiun pada tahun 1948 yang melibatkan PKI dan juga FDR, pembentukan beliau. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan komen ya. Oke, dadah. Terima kasih.